banyak tipu muslihat, banyak manipulasi. Prabowo sekarang ini umurnya sudah di atas 70. Dia tidak peduli, yang peduli itu kekuasaan. Menjelang pemilu ini banyak tipu muslihat, banyak manipulasi, banyak klaim-klaim untuk kepentingan diri sendiri. Gak begitu bagus, Bung. Pemilu tidak harus dengan kebohongan. Orang-orang Prabowo, mereka yang di belakang Prabowo, supporter Prabowo, pendukung Prabowo, mereka yang membela Prabowo, mendeklarasikan Prabowo itu berubah. Sekarang Prabowo sudah berubah. Orang Jawa itu punya perbandingan antara watuk dan watak. Watuk itu batuk, Bung. Kalau batuk, kayak batuk saya, bisa sembuh. Tapi kalau watak, siapa bisa kasih sembuh watak? Watak itu ya karakter. Karakter itu barang yang dibentuk semenjak masa kecil, terus menerus. Apalagi Prabowo sekarang ini umurnya sudah di atas 70. Mana bisa, Bung, sebuah watak yang dibentuk dalam proses panjang. Prabowo, Bung, kalau yang dilihat dari sudut karakter, kalau ngomong itu pasti ngeden-ngeden. Padahal, Bung, kalau calon presiden, ya ngomong itu antara ngeden-ngeden dan ngomong rileks. Intisari kebenaran disampaikan dengan ngeden-ngeden dan dengan tangan yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol sering dia itu. Karakter itu justru lebih baik. Tampil ya apa adanya. Apa adanya. Kalau apa adanya itu sebetulnya tidak perlu meniru-niru, tidak perlu mengopi, tidak perlu mencari tokoh identitas. Untuk orang yang sudah setua begitu, tokoh identitas itu ya dirinya sendiri. Ya, beliau senengnya kelihatannya Bung Karno. Wow. Kacamata ireng, terus pidato. Kurang, Bung, untuk Bung Karno itu kurang. Dan kurang artikulatif. Bung Karno itu penuh artikulasi. Bahasanya penuh imajinasi, penuh ungkapan-ungkapan. Kaya, sangat kaya. Tidak seperti tentara. Bahasanya cuma ya instruksi, dawuh, perintah, marah. Kalau ikut Bung Karno ya Bung Karno itu pemimpin imajiner, penuh kemampuan imajinasi, penuh pesona, Bung. Nah, jadi diri sendiri saya kira itu ya lebih keren. Nah, saya nggak kenal Prabowo, Bung, tapi mendengar temperamental. Bukan tegas. Prabowo bukan tegas, Bung. Keras. Tegas dan keras. Keras dan kasar. Tegas itu sambil senyum aja bisa kok, Bung. Nggak loh ya, saya nggak mau. Ini prinsipnya harus dijalankan. Sambil senyum, tapi nggak bisa tawar-menawar. Nggak usah, boy. Ayo, dari TNI. Dari TNI. Bung, kalau lebih TNI dari TNI, apa sebabnya dipecat? Anak kecil bisa berubah karakternya, wataknya, perilakunya, tapi orang tua tidak. Marah sih nggak apa-apa ya, Bung Karno juga marah, tapi marah jika perlu. Jangan dalam keadaan nggak apa-apa, kita nggak tahu menau, marah.
Lalu ini Bung, satu lagi, selama menjadi Menhan, sebenarnya Prabowo itu apa? Ingin jadi presiden. Wah, udahlah berapa kali kalah, tapi maju terus. Ya, tapi majunya Prabowo itu bukan gambaran si Jufrezer, bukan gambaran Jufrezer yang wah sampai Ali itu tidak bisa menjatuhkan Jufrezer. Itu tough. Prabowo bukan tipologi itu. Prabowo itu pokoknya Bung, impian dasarnya itu kekuasaan. Mari kita cek. Orang yang cita-citanya menjadi presiden, dikasih jabatan menteri kok ya mau. Mau Bung. Jabatan menteri jauh Bung. Menteri nggak mimpin lah. Presiden itu directing semua staf, semua unsur. Menteri yang ngurusi satu bagian, dan kira-kira itu menteri teknis sebutannya. Ada kapal selam kita tenggelam, ceklakep, nggak ada komen, nggak ada penjelasan, nggak ada, sangat tidak ada. Apakah artinya itu? Pada posisi seperti itu dia disfungsi Bung, dia disfungsi. Apalagi belakangan ini kabar-kabar membeli rongsokan pesawat dan sejenisnya, itu pun sangat mahal. Nah, itu bagi dia tidak masalah, yang penting kekuasaan. Dia berkuasa kok, membeli ini, membeli itu, memutuskan. Prabowo itu tidak berubah Bung. Sebab bagi Prabowo kelihatannya berubah itu boleh, tapi tidak berubah. Kelihatannya berubah radikal, kelihatannya dibikin oleh media Bung, oleh tipuan-tipuan media sosial. Dia tidak penting bahwa dirinya dikritik penuh dengan caci maki, kritikan tajam. Dia tidak peduli. Yang peduli itu kekuasaan. Kalau dia bisa buktikan bahwa dengan power driven mentality itu dia menjadi gambaran seseorang yang memang memimpin, yang memang deliver segala perkara yang harus disampaikan untuk bangsa. Apakah dia memikirkan bangsa? Ya iyalah, pura-puranya memikirkan, ya bengok-bengok, senengane bengok. Tapi bagaimana Bung urusannya dengan Rizik? Rizik dalam pengertian ini bukan Rizik in person. Rizik sebagai FPI, Rizik sebagai kadrun. Jemput Rizik. Apa urusannya? Seorang TNI Bung. TNI tetapi mempunyai aliansi, mempunyai teman, mempunyai barisan orang-orang yang citanya menghancurkan republik, cita-citanya menghancurkan Pancasila, mengubah orientasi kehidupan bangsa. Kok bisa diterima? Oh enggak, bagi dia yang penting itu kuasa. Apapun jalannya, bagi Prabowo, jalannya lurus ya boleh, tidak lurus ya tidak ada masalah. Jalannya berteriak-teriak, bengong-bengong, jerit-jerit, tidak ada masalah. Jalannya lembut-lembut, enggak ada masalah. Bung, ini mentalitas mengerikan untuk sebuah bangsa menyerahkan kekuasaan pada orang yang impian-impiannya itu kegambaran tidak lain dari power driven. Di sana kita memberi, di sana kita tidak nyadong, tidak meminta kekuasaan. Kita memberi, kita berkorban. Salam Bung, salam.